Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah sama Madi. Mudah-mudahan Pak Madi jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pak Madi lanjutkan pokok bahasan besaran dan satuan, tapi untuk perkalian vektor. Ayo tetap semangat belajar dalam materi kita. Selamat menyimak materi pembahasan. Mari adik lanjutkan, yaitu perkalian vektor. Yang pertama, perkalian titik atau dot product dua vektor. Perkalian titik dari dua vektor A dan B dinotasikan dengan A dot B. Perkalian titik misalnya dalam rumus fisika itu yaitu usaha W sama dengan F dot S, di mana F itu gaya vektor, S itu permintaan vektor juga. Gaya kali kecepatan gaya vektor, kecepatan juga vektor. Jadi usaha dan daya ini adalah contoh perkalian titik. Hasil perkalian titik dua vektor besarnya merupakan besaran skalar. Besarnya A dot B itu adalah hasil kali komponen vektor pada salah satu vektor lain ke vektor tersebut. Seperti yang rumus yang paling bawah, yaitu A dot B sama dengan A kali B cos alpha. Dimana alpha itu sudut antara vektor A dan B. Lihat catatan, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0, karena cos 90 0. Jika A dan B searah, maka A dot B itu besar A kali besar B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A dot B. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lihat contoh soal sederhana berikut, yaitu dua vektor A 40 Newton, B 30 Newton, keduanya bentuk alfa, dengan alfa 3/4, tentukan besar A dot B. Jawab, A dot B sama dengan besar A, besar B, cos alfa. Nah, tangan alfa 3/4 itu berarti cos alfanya adalah 4/5. Jadi, A dot B, AB cos alfa sama dengan 40 kali 30 cos 37. Atau sama dengan 1200 Newton kuadrat kali 4/5 sama dengan 960 Newton kuadrat. Contoh nomor 2, perhatikan besar gaya yang bekerja, besarnya 200 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap perpindahan 100 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Ingat tadi usaha adalah contoh dari perkalian titik. Jawab, W sama dengan F dot S sama dengan F kali S cos alpha. Masukkan angkanya 200 kali 100 cos 60, cos 60 setengah. Jadi hasilnya adalah 10.000 Newton meter atau 10.000 Joule. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan vektor satuan unit vektor pada perkalian titik. Ingat sebelumnya yaitu A dot B sama dengan AB cos alpha. Unit vektor adalah vektor yang besarnya 1. Dalam arah sumbu X, vektor satunya Y, dalam arah sumbu Y, vektor satunya Y, pada sumbu Z, vektor satunya K. Di mana IJK ini saling tegak lurus. Masing-masing besarnya 1. Sehingga, lihat yang rumus ke atas, I dot I, J dot J sama dengan K dot K. Sama dengan 1 kali 1 cos 0, cos 0 1, sehingga hasilnya 1. Jadi yang sejenis perkaliannya menghasilkan 1. Sedangkan I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot I, 1 kali 1 cos 90, cos 90, jadi hasilnya 0. Jadi yang berlainan unit vektor, perkalian titiknya adalah 0. Berikutnya, pada perkalian titik antara dua vektor bersifat komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Nah, pada perkalian titik juga berlaku distributif. A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Nah, bila di dalam vektor satuan ada vektor A dengan komponen AXI tambah AYJ tambah AZK, dan B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK, perkalian secara titik A dot B, karena tadi yang sejenis menghasilkan 1, yang berlanjut jenis menghasilkan 0, sehingga A dot B hasilnya adalah AXBX ditambah AYBY tambah AZBZ. Jadi hanya komponen vektor yang unit vektornya sejenis saja. Mari kita simak contoh soal berikut. Selamat menyimak.
Mari adik lanjutkan untuk melihat contoh berikut. Peningkatkan pemahaman tentang perkalian titik. Ada vektor P, komponen I plus 2J min 3K, sedangkan I 4I min 5J plus 6K. Bagaimana? P dot Q. Sesuai dengan tuh yang tadi, tinggal mengalihkan unit vektor koefisiennya yang sejenis. Sehingga P dot Q sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali min 5 ditambah min 3 kali 6. Jadi hasilnya 4 min 10 min 18. Hasilnya yaitu min 24. Sedangkan ada vektor lain nomor 2 vektor A, koefisiennya komponennya yaitu I plus 2J plus 3K dan B 3I min 2J plus K. Hitunglah besar sudut antara dua vektor menggunakan perkalian titik. Nah, jadi ingat tadi A dot B sama dengan besar A B cos theta. Kita cari dulu A dot B-nya, yaitu 1 kali 3 plus 2 kali min 2 plus 1 kali 1 ketemunya 2. Besar vektor A, yang tengah-tengah, akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 14. Besar vektor B, akar 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 14 juga. Ya, rumus sebelumnya, lihat baris ketiga di bawah, theta sama dengan inverse cos A dot B per besar A kali besar B. Theta sama dengan baris kedua, inverse cos 2 per akar 14 kali akar 14 sama dengan inverse cos 2 per 14 atau inverse cos per 7. Dia tabel ketemu nanti 81,79 derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan yang kedua, yaitu perkalian silang atau cross product dua vektor. Perkalian silang dari dua vektor A dan B dinotariskan dengan A cross B. Contoh perkalian silang di fisika itu yaitu gaya Lorentz. F sama dengan Q kali P cross B. Di mana P dan B itu adalah besaran vektor, yaitu kecepatan dan buat medan magnet. Sedangkan torsi momen gaya, tau gaya kali lengan gaya. Jadi tau F cross R, di mana F dan R inilah besaran vektor. Nah, hasil perkalian silang dua besaran vektor merupakan besaran vektor. Lihat yang di bawah, C sama dengan A cross B. Hasil perkalian daripada A cross B itu menggunakan kaidah tangan kanan. 4 lipatan jari itu menunjukkan arah perputaran. Jadi A cross B, jadi putar dari A ke B. Nanti ibu jari menunjukkan arah daripada hasil perputaran. Nah, besar daripada perkalian A cross B sama dengan besar A kali B sin theta. Di mana theta itulah sudut antara vektor A dan B. Nah, sifat-sifat daripada perkalian silang itu tidak komutatif. A cross B tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tidak lurus, itu baris sin thetanya 1. Sehingga A cross B sama dengan besar A ke besar B. Jika A dan B searah dan berlawanan arah, maka A cross B sama dengan 0. Selamat menyimak contoh soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan perkalian silang untuk vektor satuan. Kita sebelumnya tahu bahwa A cross B sama dengan A kali B sin theta. Sehingga ingat tadi unit vektor I, J, K itu saling tegak lurus. Sehingga sifat perkalian silang di antara sesama vektor satuan I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K hasilnya 0. Karena sudutnya 0 derajat, sin 0 sama dengan 0. Sedangkan ingat aturan kaidah tangan kanan tadi, I cross J arahnya nanti ke K, J cross K arahnya ke I, K cross I arahnya ke J. Sedangkan J cross I arahnya ke min K, K cross J arahnya ke min I cross K arahnya ke min J. Lihat aruan siklik gambar yang di kanan atas. Pada perkalian silang antara dua vektor bersifat antikomutatif. Jadi A cross B sama dengan min B cross A. Nah, hasil perkalian
vektor satuan ini bisa menggunakan penyelesaiannya dengan determinan. Oke, sama dengan arus B dengan determinan. Tulis dulu unit vektornya paling atas, baris atas IJK, dilanjutkan dengan koefisien vektor A, baris kita lanjutkan koefisien vektor B. Nah, hasil determinannya, ingat di dalam matematika, baris pertama itu plus min plus. Sehingga hasilnya nanti itu I kali, nah itu tutup baris pertama, kolom pertama, sehingga yang terbuka itu AY, AZ, BY, dan BZ. Min J, tutup baris pertama, kolom kedua, sehingga yang terbuka yaitu AX, AZ, BX, BY. Kemudian plus K, tutup baris pertama, kolom ketiga, sehingga yang terbuka yaitu AX, AY, BX, BY. Nah, nanti hasilnya yaitu kalikan silang antara diagonal dari atas ke bawah plus, diagonal dari bawah ke atas min. Jadi di sini nanti I kali AY kali BZ min BY kali AZ min J kali AX kali BZ min BX kali AZ. Nah, di bawah sudah dibalik sehingga di plus K AX kali BY min BX kali AY. Jadi begitu hasilnya nanti merupakan besaran vektor. Selamat menyimak contoh soal berikut. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang perkalian silang. Ada contoh soal 1, vektor A dengan komponen-komponen vektornya yaitu 3i min j plus 2k dan B 2i plus 3j min k. Tentukan A cross B. Ingat, tadi dengan gunakan determinan A cross B sama dengan, tulis dulu unit vektornya IJK, kemudian tulis di baris kedua koefisien vektor A, baris ketiga tulis koefisien vektor B, sehingga nanti hasilnya ingat plus min plus di baris pertama, jadi I kali min 1, 2, 3, min 1, kemudian min J, yang terbuka 3, 2, 2, min 1, K, tutup, baris pertama kolom ketiga, jadi 3, min 1, 2, 3. Hasilnya, I, min 1 kali min 1, min 3 kali 2, hasilnya min 5I, min J, 3 kali min 1, min 2 kali 2, hasilnya plus 7J, K, 3 kali 3, min 2 kali min 1, hasilnya 11K. Nah, contoh yang kedua, gaya F dengan komponen gayanya yaitu 1i plus 3j plus 2k bekerja bertitik 1,1,1. Tentukan torsi terhadap titik 2,-1,5. Nah, jadi F-nya tadi adalah i plus 3j plus 2k, sedangkan dengan gayanya yaitu 2,-1,5 dikurangin 1,1,1, hasilnya unit vektornya yaitu I min 2J plus 4K. Sehingga tau F cross R. Ingat, menggunakan determinan IJK, tulis koefisien gayanya 132, tulis koefisien dengan gayanya 1 min 24. Ingat, I kali 3, 2, min 4, min 2, 4, kemudian min J, 1, 2, 1, 4, kemudian K, 1, 3, 1, min 2. Kalikan. I, 3 kali 4 dikurangi min 2 kali 2, hasilnya 16I, min J, 1 kali 4, min 1 kali 2, hasilnya min 2J, K, 1 min 2, min 1 kali 3, hasilnya 5K. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, silakan nanti mencoba soal berikut untuk meningkat pemahaman
Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa share juga materi ini. Sampai jumpa.